Selamat pagi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membicarakan tentang jenis data yang sering digunakan dalam biostatistika. Karena namanya statistik, maka mau tidak mau kita akan berhadapan dengan data. Nah, data-data yang seperti apa yang sering kita hadapi dalam biostatistika ini, di sini kita akan bicarakan. Nah, pada dasarnya kan data itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Yaitu data yang sifatnya non-numerik, ya. Misalnya ada warna rambut, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan seterusnya. Nah, seringkali data kualitatif ini disebut dengan data kategori atau data nominal, ya. Data kualitatif ada dua, ya, yaitu yang bisa diurutkan, ya. Namanya data ordinal, ya. Misalnya diurutkan misal besar, ya, kemudian sedang, kecil misalnya. Setuju, tidak setuju. Nah, kalau dikelompokkan lagi menjadi lebih banyak, ya mungkin mulai dari tidak setuju, kurang setuju, tidak tahu, setuju, atau sangat setuju. Menjadi 5 biasanya ini yang orang menyebut sebagai skala Likert, ya, data skala. Sedangkan data kuantitatif, ya, merupakan data yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka, atau gampangnya data angka, ya, bisa diangkakan, yaitu data yang berskala interval atau rasio. Biasanya diperoleh dari proses pengukuran, ya. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, perbedaan yang nyata dari data kuantitatif dengan data kualitatif adalah bahwa dalam data kualitatif kita tidak bisa melakukan operasi-operasi numerik, penjumlahan, pengukuran, pembagian, dan seterusnya. Sedangkan untuk data kuantitatif kita bisa melakukan itu. Baik, ya. Sekarang kita akan bicarakan tentang data kategori, data diskrit, dan data kontinu. Jadi pengelompokan yang nominal ordinal tadi dalam bentuk kategori, sedangkan yang interval dan rasio, ya, itu kita bisa sebut sebagai data-data yang kontinu. Sedangkan data diskrit sendiri sebetulnya kan bukan interval atau rasio, tapi itu seringkali dikelompokkan juga dalam data kuantitatif, ya. Baik, data kategori itu apa? Adalah data yang hanya bisa dibedakan atau dikategorikan atau dikelompokkan, ya. Misalnya dikelompokkan dalam dua, ya. Kalau di kesehatan ada kelompok mana ya yang sehat, mana yang sakit, ya. Jenis kelamin ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan misalnya. Untuk data diskrit, ya, namanya diskrit itu tidak kontinu, ya. Kalau di kalkulus, ya, data diskrit itu adalah yang lompat-lompat, ya. Ada selah di antaranya. Nah, gampangnya adalah data yang berupa bilangan bulat, ya. Ini yang seringkali kita kelompokkan dalam diskrit, walaupun sebetulnya pecahan itu pun diskrit, ya. Tapi dalam statistik seringkali data diskrit adalah data yang bentuknya bulat, ya, hasil penghitungan, ya. Sedangkan data kontinu itu adalah data yang merupakan hasil pengukuran, kebanyakan seperti itu. Jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita penyakit TBC atau
jumlah orang yang suspek COVID-19 misalnya. Itu adalah data discrete ya. Kalau continue itu berupa rangkaian data, nilainya dapat dalam bentuk desimal ya, karena biasanya dari hasil pengukuran ya. Contohnya tinggi badan, tingginya berapa? 162,5 cm misalnya. Berat badannya 63,8 kg. Itu bisa dikelompokkan dalam data yang kontinu ya. Pengelompokan kontinu itu adalah kelompok interval atau rasio itu yang sering dikelompokkan kontinu. Nah, bedanya apa? Kalau rasio itu biasanya memiliki titik nol mutlak ya, itu rasio. Sedangkan interval itu lebih umum ya. Jadi sebagai contoh pembeda misalnya, kalau data interval yang bukan rasio itu apa? Misalnya, itu adalah data suhu ya. Suhu itu harus suhu 0 derajat Celcius misalnya. Itu bukan 0 mutlak ya, karena itu hanya relatif saja. Ada suhu yang minus misalnya. Tapi kalau hasil pengukuran ya, misalnya 0 cm, nah itu nolnya mutlak kan. Itu bedanya ya, interval dan rasio. Baik, kita lanjutkan. Data kategori biasanya dihasilkan dari hasil pengamatan atau penghitungan, atau bisa juga disebut dengan count ya. Yang masuk data kategori adalah data nominal dan ordinal gitu ya. Nah, ini pengelompokan yang sering dilakukan ya. Beberapa memang kadang-kadang overlap ya. Bisa dikelompokkan dalam bentuk nominal, ordinal, kemudian interval rasio ya. Interval rasio masuk kelompok kontinu, sedangkan nominal itu adalah kualitatif ya. Nah, bagaimana dengan ordinal ya? Kalau nominal itu jelas kualitatif, interval dan rasio itu kuantitatif, maka seringkali yang data ordinal itu diantaranya. Jadi kan bisa kita sebut sebagai semi kuantitatif ya. Nah, kelompok yang nominal ordinal tadi kan kita kelompokkan dalam kategori ya. Sedangkan yang interval rasio adalah kontinu ya. Itu. Nah, ini pengelompokan yang lainnya. Kategori ya. Masuk ordinal dan nominal. Ordinal itu biasanya bisa scale ya. Sedangkan nominal itu not order ya. Jadi ada perbedaan di sini ya. Nominal itu tidak bisa diurutkan, hanya dikelompokkan. Sedangkan ordinal itu bisa diurutkan, tapi tidak boleh dilakukan operasi aritmetik ya. Yang kuantitatif itu kontinu dan discrete ya. Kontinu bisa memiliki nilai dalam suatu skala, sedangkan discrete kebanyakan adalah bulat atau integer. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, contoh-contohnya kita lewati aja ya. Nah, kalau kita bicara data itu kan kemudian statistiknya seperti apa? Statistik kelompokkan dua ya, deskriptif dan inferensial. Deskriptif untuk data kategori ya, seringkali dilakukan dengan melakukan tabulasi atau membuat distribusi frekuensi ya. Bisa juga dibuat grafik, histogram, poligon ya, dan seterusnya ya. Sedangkan nanti dalam statistik deskriptif yang lain biasanya ada penghitungan proporsi atau persentase ya. Persentase. Ini mungkin di statistik dasar ya, itu sudah kita pelajari. Nah, kita ulang sedikit ya tentang konsep proporsi dan persentase, apa bedanya. Dalam data kategori ya, kalau hanya terdiri dari dua pilihan atau dua kelompok ya, biasanya hasil pengamatan yang sesuai itu masuk dalam kategori kita sebut dengan metode, dan yang tidak sesuai ya kita berikan simbol saja ya. Angka di sini hanya untuk simbol ya. Sesuai itu 1, misalnya yang tidak sesuai disimbolkan dengan 0 ya. Bisa juga yang sesuai itu positif, yang tidak sesuai itu negatif ya.
Contoh misalnya dari N buah pengamatan terhadap X buah yang sesuai dengan kategori yang diinginkan. Maka proporsi data yang sesuai dengan kategori ya kita simbolkan dengan P adalah X dibagi N ya. Sedangkan persentase itu hanya dari proporsi kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi kalau tadi P-nya X per N, maka persentase adalah X per N kali 100%. Nah, ini contoh ya. Misalnya ada case control study di Bistasa. Kemarin kita sudah bicarakan itu apa case control study ya, jenis penelitian yang sering dilakukan ya. Dilakukan terhadap penyebab kematian pria yang tinggal di kawasan pantai Georgia, ini di Amerika ya, yang meninggal selama 5 tahun terakhir ya. Data dikelompokkan berdasarkan kebiasaan merokok ya apa tidak, kemudian status pekerjaan ya. Dikelompokkan dalam apa? Bekerja di galangan kapal atau tidak ya. Jadi itu. Ada juga misalnya punya penyakit paru-paru apa tidak ya. Itu ya, itu case ya, tidak itu kontrolnya ya. Faktor jenis pekerjaan merupakan faktor exposure ya, yang diduga kuat sebagai penyebab utama kanker paru-paru. Sedangkan faktor merokok merupakan faktor confounder ya, yang diduga salah satu faktor pendukung penyebab sakit paru-paru ya. Nah, ini datanya ya. Merokok atau smoking itu no atau yes, kemudian shipbuilding ya, tadi kerja di galangan kapal, yes or no ya. Ada 11 ya, yang tidak merokok dan bekerja di galangan kapal. Case berarti apa? Jadi ada case, ada kontrol. Case kontrol tadi apa? Paru-paru dan tidak ya. Jadi yang sakit paru-paru ini tidak. Demikian juga yang lain ya. Misalnya di sini ada berapa? 313 merokok kemudian tidak kerja di galangan kapal karena sakit paru-paru ya. Kontrolnya misalnya 270 ya. Yes, no dan kontrol. Nah, dari tabel tadi maka kita bisa ngitung di sini ya. Proporsi bagi perokok ya. Untuk case ya, yang kena sakit paru-paru berapa? 45 per 315 ya, atau 0,143 dipersenkan menjadi 14,3% ya. Untuk case ya, yaitu yang tidak kena sakit paru-paru ya, proporsinya ya, proporsi exposure ya. Exposure berarti apa? Yang kerja di galangan kapal 84 per 397 ya, 0,212 atau 21,2%. Untuk yang non perokok sama ya, case control ya, tidak bisa hitung ya. Nah, secara sekilas kita melihat dari data ini bahwa proporsi untuk case ya lebih besar dari proporsi untuk kontrol, baik perokok maupun tidak perokok ya. Kita lihat ya, case-nya lebih besar dari kontrol. Case kontrol. Ya, sementara itu dulu ya. Terima kasih. Coba ini kuliah pertama lewat online.